Ecclesia et intra, Ecclesia et extra. Salam kasih bagi kita semua, dan terutama para pemirsa, Sobat Katolik, dimanapun Anda berada. Bertemu di dalam kesempatan kali ini bersama Paroki Santa Teresia Jambi dan jejaring dalam Pekan Panggilan yang minggu ini kita bersama rayakan. Tokoh yang satu ini tentu hampir semua kita tahu. Ini tokoh legendaris, tokoh gereja Katolik di Paroki Santa Teresia Jambi yang sudah malang melintang dari zaman dan era terdahulu. Tidak perlu menunggu berlama-lama, kita hadirkan bersama dengan kita dalam ngobrol santai kali ini, Bapak Elie Tukijan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Chris. Sehat. Wah, Ya, luar sehat. biasa. Puji Tuhan. Semangatnya Pak Tukijan kurang lebih sama seperti kami ya, yang sekarang ini bersama dengan Bapak. Nah, ini kan kita mau ngobrol santai sedikit mengenai panggilan, Pak Tukijan. Iya, jadi kalau kita membaca sejarah misi Katolik di Jambi, ini memang diawali tahun 1932 oleh Pastor Van Ort SCY, dan tentu saja mulai menjadi dalam tanda petik paroki itu boleh dikatakan tahun 1935. Tapi 32 itu sudah boleh dikatakan menjadi pos pelayanan. Lalu tentu saja banyak pastor-pastor yang ambil bagian di sana. Mungkin kita mengenal ada Pastor Hokebom, Van Kufut, Van Ort, lalu demikian juga masih ada pastor-pastor yang lain. Dan pada waktu kami datang ke Jambi, yaitu Pastor Smith, tahun 75 itu. Pastor Smith dari Jerman. SCY juga. Lalu juga setelah Pastor Smith, lalu digantikan Pastor Henslock SCY, dan akhirnya Pastor Warsak, dan seterusnya. Pokoknya dilayani oleh Romo-Romo SCY. Pada waktu kami datang memang belum sampai 2000 umatnya. Ya, lalu untuk yang di daerah luar seperti di Rantoraso, di Lambur, lalu juga di Sorolangun itu banyak dilayani oleh Romo Koeman. Romo Koeman. Jadi boleh dikatakan pelayanan yang di luar kota Jambi itu banyak dilayani oleh Romo Koeman. Nah, pada waktu kami datang tahun 75 itu sebenarnya belum sampai 2000 umat Katoliknya, 1700 sekian lah. Tetapi kalau sekarang apalagi digabungkan dengan GA, Gegil Jagung, nah itu sudah begitu luar biasa banyak. Dan pertumbuhan gereja Katolik itu memang luar biasa untuk di kota Jambi ini. Jadi sekarang bisa kita perhatikan, kita bisa lihat banyak pertumbuhan gereja Katolik dengan segala macamnya. Oke, itu ya sementara. Baik, untuk sejarah itu kan tentunya Bapak mengikuti lebih dari setengah usia paroki ini sendiri. Artinya peran Bapak kan di situ sangat banyak ya. Artinya sumbangsi Bapak sebagai tokoh maupun aktivis pada saat itu. Mungkin kan Bapak tidak sendiri, Pak Tukijan punya teman yang mungkin sampai dengan sekarang masih ada bersama dalam hidup menggereja. Nah, mungkin kita sedikit mengkhususkan ini pada dirinya Pak Tukijan sendiri. Pada dasar yang mendasari Bapak sendiri untuk apa istilahnya ya mengikuti arah panggilan juga tentunya arah panggilan Tuhan untuk menjadi tokoh gereja yang notabene ikut mewartakan, menjadi rasul seperti itu. Jadi menjadi sangat menarik saat kita harus melihat apa yang mendorong Pak Tukijan sampai dengan hari ini di usia senja, Bapak tidak meninggalkan peran itu. Ya, kalaupun bergeser ya itu mungkin memberi kesempatan ya Pak. Menjadi semangat bagi kita juga tentunya. Gitu. Jadi gini, tadi sudah saya katakan usia saya sudah 76 tahun. Tetapi masih memberikan pelayanan untuk gereja. Untuk pelayanan di gereja itu tidak ada istilah pensiun. Jadi dalam diri kami itu ada semacam niat, selama masih kita bisa bernafas, kita harus memberikan pelayanan di dalam gereja. Maka biarpun sudah tua,
kami kegiatan tidak boleh dikatakan tidak mundur. Contohnya aja di dalam gereja Katolik kami masih mendampingi yang kursus persiapan perkawinan, komuni pertama, krisma, lalu juga katekumen, dan juga untuk masih ngajar juga, lalu untuk di perguruan tinggi juga masih ngajar. Demikian juga di tengah masyarakat, yaitu menjadi anggota FKUB provinsi. Kebetulan hari ini kami diundang oleh Polda untuk halal bihalal hari ini nanti jam 1. Jadi memang karena pelayanan dalam gereja itu tidak ada istilah mandek, tidak ada istilah pensiun, maka itulah yang menyebabkan kami berusaha selama masih bisa bernafas, kami akan memberikan pelayanan bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Inilah yang menjadi pendorong, menjadi penyemangat kami di dalam pelayanan dan gereja sampai sekarang. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Dulu kan mungkin orang mengenal Pak Tukijan sebagai guru. Ya. Lalu sekarang sebagai akhirnya aktivis yang juga tidak hanya internal ya. Tadi kan sebagai salam tadi saya sebutkan gereja itu Ecclesiae Intra sekaligus Ecclesiae Extra. Bahwa mungkin sobat Katolik di Indonesia maupun dimanapun berada saat ini memiliki keberuntungan karena bisa mendengarkan secara langsung pengalaman dari Pak Tukijan. Nah, selanjutnya terkait nih Pak mengenai pekan ini adalah pekan panggilan sedunia. Nah itu kalau dari Bapak sendiri Pak Tukijan memaknainya pekan panggilan atau doa panggilan sedunia ini yang diharapkan atau digagas sendiri oleh Bapak Paus itu seperti apa Pak? Oke, jadi begini. Sebenarnya kalau bicara tentang panggilan, kita harus ingat pada waktu Yesus itu memanggil para murid-muridnya. Ada 12 rasul-rasul, demikian juga ada 70 murid, dan tentu saja masih yang lain-lain. Jadi dalam karya yang dilakukan oleh Kristus tidak bisa sendirian, tetapi mengikut sertakan umat Katolik ambil bagian di dalam pewartaan itu. Nah, Yesus saja melakukan panggilan kepada para murid dan akhirnya para murid itulah yang menyebarkan seluruh warta Kristus itu sampai ke ujung dunia. Itu karena juga panggilan yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kalau sekarang ada pekan panggilan sedunia, doa panggilan sedunia yang ke-61, itu kita diingatkan kembali betapa pentingnya sebenarnya hidup panggilan, bukan hanya panggilan berkeluarga secara umum, tetapi hakikatnya panggilan khusus. Karena di sana yaitu para pastor, para suster, para buder, mereka inilah boleh dikatakan menjadi inti garda ke depan untuk melanjutkan karya Kristus. Kita jujur bahwa di Jambi ini karena juga karya para pastor, para suster, para buder yang berkarya di Jambi sejak tahun 32 sampai sekarang. Jadi panggilan hakikatnya itu sangat-sangat penting sekali untuk apa? Untuk ambil bagian secara aktif di dalam mewartakan kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Maka kami sungguh bersyukur kita diingatkan kembali untuk ambil bagian di dalam panggilan Kristus mewartakan kerajaan Allah itu. Kita diingatkan kembali bahwa ada pribadi-pribadi yang berserah diri sebagai suster, sebagai buder, sebagai pastor, dan juga awam yang begitu aktif tidak bisa kita lupakan. Dia melakukan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah. Ini yang jadi saya menarik itu karena ada awam yang juga ambil peran. Salah satunya adalah Pak Tukijan. Mungkin dulu sempat yang namanya membangun kelompok atau komunitas. Akhirnya umat awam itu merasa penting kita berkumpul untuk membentuk komunitas. Komunitas pemerhati. Jadi beginilah. Jadi para pastor, para suster, buder yang tentu punya kesulitan masing-masing. Kalau di kota tidak begitu kesulitan. Tetapi yang tersuruh, yang di pedalaman harus lewat sungai, lalu naik gunung, harus jalan kaki. Ini membutuhkan kekuatan doa-doa dari kita. Karena kita yakin dan percaya kekuatan doa itu begitu luar biasa. Maka kami kemarin di tempat ini hari Sabtu ada pertemuan
komunitas pemerhati panggilan, yaitu dengan mendoakan para suster, para buder, demikian juga para awam yang berkarya untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka butuh kekuatan, ya mereka butuh semangat dan doa-doa yang kita panjatkan. Karena mereka ini membutuhkan itu semua untuk karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, tentu awam sendiri kan melihat bahwa gerakan komunitas pemerhati ini kan mempunyai arah dan tujuan. Punya kepedulian dengan yang namanya panggilan. Nah, kita ketahui bersama bahwa krisis panggilan di luar negeri itu beberapa juga menjadi isu yang masuk ke negara kita. Ya, benar. Maka ada satu gerakan di dalam yang harus kita munculkan. Nah, makanya kita balik tadi, sejarah itu mengatakan bahwa misi pertama itu dibawa oleh romo-romo yang berasal dari luar negeri. Tentunya itu juga menjadi penyemangat dan kini hadir bersama kita punya kelompok awam, notabene pemerhati panggilan itu tadi ya. Sepertinya itu juga menjadi satu wadah yang cukup menarik bahwa orang tua yang notabene punya anak, yang juga ya memiliki angan-angan kalau bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi kalau di sini kan seperti Pak Tukijan tidak hanya angan-angan ya, Pak, bahwa memang nyata-nyatanya salah satu dari putra Bapak atau anak beliau ini sudah menjadi salah satu imam di sini. Nah, mungkin kita akan sedikit akhirnya bergerak ke ranah pribadi. Mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana pergumulannya pada saat itu. Ada nggak cerita atau sejarah yang lucu atau unik pada saat putra Bapak yang kita sama-sama ketahui, Romo Aan itu menyampaikan gitu mau menjadi seorang Romo. Nah, itu mungkin kan secara sebagai orang tua yang juga aktif, yang juga melayani, melihat itu sebagai suatu panggilan yang mungkin bukan panggilan yang biasa, tapi panggilan yang luar biasa. Tapi menjadi orang tua tentu menjadi satu buah pikiran. Mungkin dari Pak Tukijan bisa menceritakan. Jadi awal mula panggilan Romo Aan itu menjadi seorang pastor itu tidak terlepas dengan kondisi keluarga. Jadi kami dulu ada kebiasaan tiap malam kami kan ada doa keluarga. Pada waktu doa keluarga itu Romo Aan itu yang membaca kitab suci, ibunya mendoakan anak, Penny, kakaknya itu mendoakan orang tua, dan saya biasanya memberikan renungan dari bacaan tadi. Itu satu. Jadi kondisi keluarga itu mesti memberikan pengaruh kepada panggilan anak, itu satu. Yang kedua juga di lingkungan di gereja, artinya di luar keluarga. Romo Aan itu saya perhatikan, dia kan ikut mesdinar. Pada waktu diajak oleh Romo Agus Putra Sesulih, SCY, ini berkunjung ke seminari, nampaknya ada sesuatu yang mengendap di sana. Lalu pulang dari sana itu langsung di kamarnya, ini samping itu kamarnya, lalu membuat altar. Altar kecil itu si Romo Aan itu. Buat sendiri. Buat sendiri. Lalu setelah membuat altar, ibunya tahu. Loh, An, ngapa kok membuat altar mau jadi pastor, Pak? Katanya gitu. Ya kalau jadi gitu Romo Aan pada saat itu. Nah, mulai saat itu ibunya kalau membangunkan dia bukan Ton bangun, An bangun, Frater bangun. Jadi seketika langsung ada sapaan. Frater bangun gitu kan. Jadi, nah mulai saat itulah akhirnya terbentuk, lalu terproses dalam hati, lalu akhirnya mereka mendaftarkan ke seminari Santo Paulus itu, dan akhirnya mereka mengikuti pendidikan di sana. Dan pada saat akan kaul kekal, karena kami tahu persis lah menjadi seorang imam pastor itu luar biasa lah itu, beban dalam artian kaitannya dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Sebelum kaul kekal, saya ngomong-ngomong dengan dia di Pondok Christopher. Pak, saya mau ke kaul kekal, katanya. Ya enggak apa-apa, jadi ginilah, kalau sudah memutuskan jadi pastor atau tidak, ini merupakan keputusan yang begitu luar biasa. Jadi seandainya kamu nanti kaul kekal, Bapak Ibu dukung, Bapak Ibu doakan. Tetapi kalau tidak, kalau mau pulang, pulanglah. Tidak usah malu, tidak usah takut. Ya, Bapak juga tidak malu. Jadi apapun keputusanmu, Bapak Ibu dukung. Lalu akhirnya beberapa hari kemudian, lalu dia telepon. Setelah dia telepon,
kami lanjut Pak akan mengucapkan kaul kekal. Saya dengan ibunya langsung berlutut itu. Berlutut karena kami yakin dan percaya menjadi seorang imam itu perjuangan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya mereka kaul kekal di Jogja, setelah itu sampai dengan diakon, sampai dengan lapisan. Maka sampai sekarang Romo Aan itu rasanya wajahnya itu happy-happy ya. Happy-happy. Ketemu orang sukacita Pak. Ya, happy-happy sukacita. Jadi memang suasana keluarga memberi warna, demikian juga di luar. Dan ada pastor idola Romo Aan itu, yaitu Romo Kwaiman dan juga Romo Henslock. Ingat pada saat itu kalau salaman gitu kan tangannya diangkat lalu digini-ginikan oleh dan ciri khas itu. Jadi itulah sampai sekarang sudah berapa? Mungkin tabisan 2009. Ya, 2009. Jadi sudah 14-an 15 tahun jalan. Puji Tuhan sampai sekarang masih happy-happy. Itu. Ya, itu sungguh luar biasa ya dari pengalaman awalnya di rumah punya kebiasaan tradisi berdoa keluarga, lalu Romo Aan ini sempat datang main ke seminari. Kan beberapa kan juga mungkin sobat Katolik itu melihat nih kok sebagai orang tua yang notabene memiliki anggota keluarga cuma 2 ya terpanggil anak Pak Tuking Jan ini hanya 2, satu laki-laki dan 1 perempuan. Yang notabene kita mungkin yang umat Katolik di Paroki Santa Teresia sudah sama-sama ketahui. Tapi mungkin yang menjadi sangat unik dan sangat sangat menarik. Jadi di sini kan peran Bapak, mungkin pada saat Bapak menerima informasi melalui telepon bahwa beliau ingin menyampaikan atau mengutarakan kaul kekalnya, itu kan Bapak berlutut tadi, Bapak sama Ibu berlutut. Itu yang mungkin secara khusus apa yang Bapak rasakan? Mungkin kalau kegembiraannya Romo Aan saat menyampaikan kabar sukacita bahwa ini ingin melanjutkan tugas sebagai seorang rasul sesungguhnya dalam kehidupan nyata ini, ini sampaikan ke orang tua, dan kita selaku orang tua pasti ada perasaan bagaimana, apakah akhirnya merasa kehilangan atau merasa justru inilah kekuatan Tuhan yang justru hadir, kekuatan baru dari Tuhan yang meyakini. Nah, mungkin sobat Katolik itu juga di rumah pasti penasaran nih, saat pertama Bapak terima kabar, Bapak terus tadi sampaikan bersujud, apa yang Bapak rasakan, Bapak Ibu rasakan sesungguhnya? Iya, memang ada pergulatan batin, ada pergulatan di sisi lain itu sukacita, penuh kegembiraan karena Romo Aan sudah mengambil keputusan. Tapi di pihak lain juga ada kegamangan sebenarnya di dalam hati. Karena apa? Karena menjadi seorang imam itu kan juga sangat-sangat berat. Ya, selain pelayanan lalu berkorban ke sana kemari dengan maka kami punya harapan dengan Romo, selalu saya pesankan agar menjadi imam yang rendah hati, ya imam yang dicintai oleh umat dan juga tentu saja dicintai oleh Tuhan, itu satu. Lalu yang kedua, kalau jadi imam usahakan jangan menyakiti umat. Karena kalau satu disakiti, ini bukan satu yang sakit. Ini biasanya merembet kemana-mana. Jadi usahakan jangan sampai menyakiti mereka. Lalu juga saya pesan juga dengan dia, kekuatan imam itu juga pada Yesus dan doa. Jadi menghidupi doa itu sangat penting bagi pelayanan karya imamatnya supaya tetap dijaga menjadi imam yang baik. Jadi imam yang rendah hati, jangan menyakiti, sekaligus juga jangan lupa berdoa, karena doa itu menjadi kekuatan, dan biarkanlah kehadiranmu di mana saja harus menjadi berkat bagi orang lain. Maka ada kegamangan apakah mereka sanggup untuk melakukan itu, itu yang sampai sekarang masih tetap kami berdoa. Dan juga kita juga kadang dalam hati, wah nanti kalau sudah sepuh, sudah masuk ke panti jompo ya. Ya di sana pasti ada yang ngurus, tapi pasti ada suasana kadang-kadang kesepian. Maka saya pesan dengan anak saya dan keponakan saya, pada suatu saat nanti kalau Romo Aan yaitu Omo itu sudah tua, kamu jangan melupakan dia supaya memberikan perhatian kepadanya, karena kita kan terbatas. Memang kalau dikatakan hilang tidak ada, pasti ada kegembiraan.
ada sukacita. Hanya kadang-kadang dalam saat-saat tertentu juga terpikir, waduh, ini kadang-kadang mungkin juga mengalami kesepian. Apalagi sekarang di pedalaman perbatasan Malaysia itu, mana telepon juga susah, ya. Lalu listrik juga belum ada, lalu pelayanan itu harus lewat sungai, tetapi ya tetap kami berdoa semoga mereka bisa melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Jadi tidak ada yang hilang sebenarnya, jadi berkat. Maka setiap kali dia datang menjadi kegembiraan dan berkat bagi kami. Nanti tanggal 6 dia akan datang. Karena ada suster yang mau kaul 10 tahun, kaul kekalnya itu ke Merangin, Bangko ya. Jadi nampaknya kawan dekat dalam pelayanan. Jadi oke, gitu. Jadi mungkin sobat Katolik di rumah juga pasti penasaran. Kok ya mungkin sampai dengan hari ini Pak Tukijan itu selalu segar diingatan dalam sejarah tentang perkembangan gereja, tentang siapa romo-romo yang pernah berkarya di Kota Jambi tentunya. Dan sampai sekarang akhirnya putra daerah kita justru berkarya di Kalimantan, di calon ibu kota negara kita. Ya, artinya bahwa di sini Pak Tukijan bersama orang tua yang lain juga tentunya. Juga bersama-sama memiliki kepedulian dan memiliki dorongan dan semangat, memerhati, memiliki karakter-karakter Kristus untuk menjadi laskar Kristus, bagaimana membangun komunitas maupun kebersamaan dalam keberagaman ini. Ya, baik sekali. Jadi tentu kalau kita mau ngomongin tentang arah sejarah itu panjang ceritanya, itu nanti mungkin akan ada sesi khusus, mungkin akan sobat Katolik pasti akan request nih nanti melalui akun media sosial kita. Tentu karena kita fokus pada tema tentang panggilan, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Jadi dari untuk momen kebersamaan kita di Ngobrol Santai hari ini, itu menjadi keluarga terpanggil tentu kan tidak mudah Pak ya. Ya artinya bisa menjadi contoh. Ya mungkin Pak D menjadi salah satu panutan bagi saya tentunya, saya bersama keluarga. Ya lalu juga orang tua yang lain juga merasa Pak Tukijan itu layak menjadi panutan. Nah tentu banyak keinginan kami, misalnya orang tua dimanapun berada yang tentu yang mengenal Pak Tukijan maupun pemirsa ataupun sobat Katolik yang ada yang menyaksikan tayangan ini, tentu memiliki keinginan yang akhirnya pupus manakala salah satu dari anak atau anggota keluarga itu memutuskan. Nah, tentu kira-kira apa yang menjadi pesan? Ini kan tadi Bapak sudah bercerita tentang diri Bapak sendiri. Nah, pesan apa yang bisa Pak Tukijan sampaikan kepada para orang tua tentunya dalam Pekan Panggilan ini, mengingat ada cerita di balik kepribadian Bapak yang sudah Bapak alami lebih dulu. Mungkin itu silakan. Iya, gini ya. Jadi menurut ajaran Katolik itu mencapai kesucian, itu kan ada dua cara, yaitu cara berkeluarga, itu yang umum. Tentu berkeluarga punya permasalahan-permasalahannya tersendiri. Lalu yang kedua mencari kesucian dengan hidup selibater, yaitu hidup tidak berkeluarga. Karena di sana dalam kitab suci juga dikatakan ada orang yang tidak bisa nikah karena sejak dalam kandungan, tetapi ada yang tidak nikah karena keinginan sendiri demi kerajaan Allah. Jadi dua cara hidup mencari kesucian itu kedua-duanya itu diberkati oleh Tuhan dan itu baik. Dan juga maka kami memberikan kesempatan kepada anak-anak kami apakah mau berkeluarga atau mungkin hidup selibater. Ternyata Romo Aan itu juga mengambil cara yang kedua, yaitu dengan hidup selibater. Lalu untuk orang tua Katolik di mana saja berada, anak itu kan sebenarnya milik Tuhan. Maka apapun yang memang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita mestinya juga merelakan apakah mau hidup berkeluarga atau dengan cara hidup selibater itu. Maka dari itu mari kita usahakan, kita ciptakan kondisi keluarga kita menjadi keluarga Kristiani. Ciri khas keluarga Kristiani umumnya, ya kita harus jujur sebenarnya, kadang kita kalah dengan saudara kita Muslim ya Kak. Saudara kita Muslim itu ada tempat, ada ruang untuk sholat.
Sementara keluarga Katolik itu kadang-kadang melupakan ruangannya luas, ruang tamu bagus, kamar bagus, tapi ruang doa tidak ada. Tapi kami ada di belakang itu kami buat ruang doa untuk pribadi atau ruang doa untuk keluarga. Nah, di situ memang di situ ada salib, ada doa, peralatan-peralatan yang ada di situ. Demikian juga rumah yang ada di belakang itu ada ruang kecil untuk berdoa. Ini penting, termasuk di dalamnya di situ ada ruang kecil itu sebenarnya juga untuk ruang doa. Bagi kami ya itu ruang keheningan, ruang doa. Kalau orang Jawa itu sentong, ya sentong itu tempat untuk berdoa itu sangat penting. Maka kami mohon supaya keluarga-keluarga Katolik kita menciptakan suatu kondisi rumah tangga yang memang benar-benar Kristiani dan juga memberikan kesempatan kepada anak yang kira-kira mau berkeluarga ya disiapkan dengan baik. Lalu kalau yang mau hidup selibater, jadi buder, jadi suter atau mungkin frater ya atau pastor ini dipersilahkan juga. Lalu kedua-duanya itu baik tetap kita doakan karena satu orang yang menjadi imam itu maka seluruh keluarga itu juga ikut dikuduskan. Bukan hanya jadi imam. Satu orang dalam keluarga itu Katolik, maka seluruh keluarga itu juga dikuduskan. Apalagi jadi imam. Maka jadi berkatlah, jadi pastor, jadi suster, jadi buder. Itu bagi keluarga itu memang jadi berkat, sukacita, dan penuh kegembiraan. Biarpun kita tahu tetap memberikan dorongan, dukungan, doa kepada mereka karena perjuangan mereka mewartakan kerajaan Allah kan tidak gampang. Itu maksudnya. Jadi mari pada hari pekan doa sedunia ini yang ke-61 maka mari kita bersama-sama mengobarkan kembali, menghidupkan kembali panggilan Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mantap. Jadi bagi kami orang tua, sudah tua gini, makin tua mesti makin banyak pelayanan, tidak boleh langsung berhenti. Ya, langsung berhenti. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, minimal mendoakan mereka. Nah, itu juga menjadi satu semangat ya Pak ya, sampai hari ini Bapak berjemangati itu, mendorong diri sendiri dengan memiliki prinsip selama bernafas, pelayanan untuk gereja tetap berjalan. Luar biasa loh, Sobat Katolik dimanapun berada. Di usia 76 tahun, untuk Kijan mungkin di luar dipanggil Opung, dipanggil Mbah Kakung, dipanggil Mbah ya. Memang beliau seperti ini. Kemanapun senyum itu ciri khasnya. Kemanapun gaya menyampaikan itu ciri khasnya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan pesan panggilan pada kesempatan hari ini dari beliau, yang tadinya melihat bahwa tahun ini mungkin kita mulai berkegiatan lagi pasca COVID-19 yang beberapa waktu lalu kita sama-sama alami. Ini menjadi satu pergerakan awal yang mungkin sangat baik bagi anak-anak, terutama orang-orang muda yang sudah di dalam usianya untuk memilih ya Pak. Karena kan mereka kadang-kadang sebenarnya pingin, tapi karena tidak nampak dan tidak tercermin dari gimmicknya orang tua, jadi nantilah, besoklah. Nah, itu kan mungkin perlu seperti ada sarana nggak Pak? Ada tempat nggak Pak untuk, mungkin kan orang tua minim nih pengetahuan, ataukah kita buat semacam ada kelompok, di sini ada kelompok pemerhati panggilan yang tadi. Menarik bagi Sobat Katolik di rumah ya. Dan gini, Romo Aan itu sebelum tidur, biasanya kan kami cerita tentang Santo Santa. Kalau kami kebetulan kan katekis guru agama, jadi cerita Santo Santa, perjuangannya, termasuk di dalamnya cerita Bapak itu Laurentius, saya bilang gitu. Lalu kisahkan Santo Laurentius itu matinya gimana, pada waktu itu digoreng, lalu akhirnya dibalik, kan ya, dengan segala macamnya. Jadi nampaknya itu juga ada yang masuk di dalam hati mereka. Ya, kisah mengenai Santo Santa. Kalau kadang-kadang itu jadi satu mungkin satu harapan ya mungkin para Sobat Katolik di rumah dimanapun berada. Kan gayanya orang tua tuh beda-beda. Ada orang tua karena minimnya pengetahuan dia mencari sumber-sumber, baca buku, lihat dari literatur atau dari YouTube atau dari manapun. Tapi seperti Pak Tukijan karena sudah punya koleksi buku sekaligus juga Pak Tukijan aktif itu kan punya pegangan awal. Jadi
orang tua manapun pasti kan melihat kiblatnya, yo nek butuh apa-apa cari Mbah Tukijan itu ke sana. Ya, itu saya yang mengalami, sobat Katolik terutama saya bercerita pengalaman saya pribadi sampai dengan hari ini kiblat saya melihat selalu beliau. Beliau tokoh panutan bagi saya dan mungkin penting pengalaman pribadi yang disampaikan ini juga kelak apakah ini bisa mendidihkan darah saya untuk menyemangati anak-anak saya, tentunya seperti itu harapannya. Dan mungkin pada kesempatan ini juga para sobat Katolik dan pemirsa di rumah memiliki harapan tentunya. Kalaupun memang dalam pekan panggilan ini Pak Tukija sudah menyampaikan pesan yang sangat baik untuk menyemangati kita semua, mengobarkan semangat agar kita semua mendukung arah panggilan Tuhan yang secara khusus bagi kaum biarawan-biarawati untuk dapat menjadi kaum terpanggil yang muncul dari tanah kelahiran kita ini, tentunya dari kota Jambi ini untuk kita yang generasi saat ini. Nah mungkin sedikit saja Pak tambahan, bila mana Bapak mengingat secara jumlah saja dari putra daerah kita di kota Jambi yang sudah menjadi kaum imam biarawan-biarawati yang mungkin bisa disebutkan nama atau keluarga itu mungkin yang cukup ini Bapak kenal lah mungkin. Ya jadi Romo yang pertama itu Romo Jen Taufik. Jen Taufik itu kakaknya Ibu Meli itu yang pertama. Lalu yang kedua itu Romo Tri yang dari Rantoraso, ya Tri Raharjo, ya. Setelah itu Romo Aan, lalu termasuk juga Romo Gunadi PR, lalu Romo Dias itu, lalu Romo Hover, lalu Romo Joni, itu yang Romo-Romo rasanya itu. Lalu ada beberapa itu pada waktu kami ke Gesting kemarin itu ada beberapa yang di Novits itu dari Jambi ada, lalu yang di Seminari Agung ada. Lalu kalau suster ada suster Malang Yunani itu yang dari Talang Banjar anaknya Pak Muraji. Demikian juga ada suster yang dari Pasar ada itu dari FMM. Demikian juga dari GA. Dari GA itu yang itu ada kakak adik lama, adiknya jadi pastor lalu ayuknya jadi suster, jadi termasuk cukup banyak. Namun untuk lingkungan yang paling banyak di lingkungan Kristoforus ini ada 4. Ya, pengaruh Christopher, pengaruh Romo Peman. Ya berarti bahwa misi beliau sungguh-sungguh sekarang menjadi garam dan terang bagi kita. Iya, jadi cukup banyak sebenarnya untuk jadi pastor maupun suster juga ada. Ya ini. Mungkin baik ada pesan terakhir mungkin bagi pemirsa atau sobat Katolik di rumah yang bisa Bapak sampaikan untuk penutup kata penutup. Iya, jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, puji Tuhan bahwa pada Pekan Doa Internasional yang ke-61 masih bisa berbicara berkaitan dengan panggilan, hidup panggilan. Maka mari kita hidupi panggilan kita masing-masing, baik yang di dalam keluarga, membangun keluarga, jadilah keluarga Kristiani yang benar-benar berwajah Kristiani di dalam keluarga kita masing-masing. Lalu bagi mereka yang memilih panggilan hidup membiara, marilah kita juga doakan mereka, karena mereka juga butuh doa-doa kita, dan kita ciptakan suasana tertentu supaya anak-anak kita, siapa tahu ada yang terpanggil menjadi buder, suster, maupun frater, pastor, ya diberi kesempatan, diperbolehkan, dan kita doakan. Biarkanlah semuanya itu menjadi persembahan yang hidup bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam gereja Katolik, pelayanan, pengabdian itu tidak mengenal usia dan tidak akan mengenal umur. Jadi selama masih bernafas, mari kita melayani untuk sesama dan Tuhan. Biarkanlah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tukijan. Sekali lagi, Sobat Katolik dimanapun berada, mungkin ini akhir dari obrolan santai kita bersama Bapak Elio Tukijan yang mungkin saat hari ini kita mengangkat tema tentang Pekan Panggilan. Kita akan hadir kembali Sobat Katolik dan nantikan tayangan kami di sesi-sesi berikutnya di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Tukijan atas kebersamaan dan waktunya. Di sela-sela waktu yang padat itu Bapak menyempatkan untuk bersama dengan tim
dari Paroki Santa Teresia bersama dari jejaring juga, tentunya ini menjadi penyemangat baru bagi tim ini juga untuk ke depan bisa mewartakan kabar sukacita melalui media terkini, media saat ini di Paroki Santa Teresia Jambi dan jejaring Komsos Jambi tentunya. Sekali lagi, terima kasih Gereja Eklesiat Intra, Eklesiat Ekstra, salam kasih, sahabat dan sobat Katolik. Terima kasih Pak Tegijan. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Sampai jumpa.